Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di ruangan sidang secara langsung maupun yang daring. Agenda kita pada hari ini adalah sidang lanjutan atau pembuktian untuk perkara 124 ya. Ya. Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, para pihak, pemohon, termohon, pemberi keterangan Bawaslu dan pihak terkait, seandainya masih ada alat bukti yang mau diserahkan, bisa diserahkan pada awal sidang sehingga sambil kita sidang, teman-teman di belakang akan melakukan verifikasi sehingga pada akhir sidang nanti kita bisa sahkan. Dan kalau ada nanti petugas kami yang akan mendatangi bapak-bapak. Ada yang mau disampaikan Pak Nurdin? Dari termohon tadi sudah menyampaikan DAB tambahan yang mulia. Baik, nanti kita sementara diverifikasi. Pak Prof Denny ada? Izin yang mulia, kami ada daftar alat bukti tambahan kedua yang tadi bukti-buktinya juga sudah kami serahkan. Baik, nanti akan segera kami verifikasi untuk disahkan. Termohon? Yang terkait yang mulia. Ada, termohon terkait ada yang mau disampaikan? Untuk daftar bukti tambahan kami sudah menyerahkan juga yang mulia. Baik. Yang kedua ada sedikit renvoy yang mulia terkait dengan keterangan tertulis yang sudah kami Baik, renvoynya sudah masuk? Nanti dimasukkan aja renvoynya. Oh gitu yang mulia. Baik. Oke. Baik, terima kasih untuk semua. Sekali lagi, termasuk ibu bapak yang mengikuti sidang ini melalui Zoom atau online. Selamat pagi, salam sejahtera semua, termasuk para saksi, saksi semua pihak, saksi pemohon, saksi termohon, saksi pihak terkait. Agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan atau pembuktian untuk perkara nomor 124, pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Dan untuk selanjutnya memandu pemeriksaan lanjutan ini, dimohon kesediaan yang mulia Bapak Profesor, Bapak Dr. Suhartoyo SAHMA untuk memandu. Silakan yang mulia. Baik, terima kasih Pak Ketua yang mulia. Baik, supaya diperkenalkan yang hadir dulu untuk pemohon, siapa yang hadir silakan. Baik, yang mulia Bapak Hakim Suhartoyo, kami hadir secara langsung. Saya sendiri pemohon calon Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Denny Indrayana. Saya didampingi oleh kuasa hukum Saudara Rajib Barokah. Sedangkan yang hadir secara daring dari kuasa hukum pemohon bisa dilihat ada 3 orang, Saudara Haribudin, Saudara Wigati, dan Saudara Zamroni. Ada juga Bapak Donald Faris. Yang mulia, apakah kami juga mengenalkan ahli yang kebetulan juga sudah hadir? Boleh, silakan. Kami menghadirkan 1 ahli sebagaimana yang disampaikan dalam surat, yaitu Ibu Titi Anggraini. Baik. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari termohon siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nurdin selaku kuasa dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Hadir bersama saya Bapak Sarmuji selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan secara online
ada Pak Nur Zazin, Ibu Hatmiati, Pak Erdi Ariansah, Pak Siswandi Rayan dari anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi oleh kuasa hukum Pak Dede Mulyana SH, Subagio Aridarmo SH, Henry Sita Ambar SH, Greta Santismara SH, dan Rahmat Mulyana SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dari pihak terkait, Dari pihak terkait Yang Mulia, hadir di sini saya Andi Syafrani didampingi oleh Mohtar Yogasara. Secara online ada rekan-rekan kami di sana Yang Mulia, ada Bapak Junaidi, Bapak Andi Asrun, Bapak Muhammad Daming, Heri Firmansyah, Abdaniel Malakan, Muhammad Imam Nasep, Riki Teguh, Ibu Santi, dan Fahmi Sungkar Yang Mulia. Terima kasih. baik. Acara hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait, masing-masing 5 orang saksi. Kemudian Bawaslu belum diabsen, ada yang protes. Silakan Pak, saya juga lupa tadi. Dari Bawaslu Kalsel ya Pak. Silakan diperkenalkan Pak. Dihidupkan Pak mic-nya Pak. Mohon izin Yang Mulia, kami dari Bawaslu Kalimantan Selatan, Nurholis Majid bersama Ibu Ketua Erna Kaspiah yang ada di Bawaslu RI, anggota yang lain Pak Ashari Ridani, Pak Aris Mardiono, dan Pak Iwan Setiawan didampingi Ibu Ratna Dewi Pitalolo, dan juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kota Kalimantan Selatan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Baik. Saya ulang, untuk acara hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari ketiga pihak, yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait, yang masing-masing telah ditentukan jumlahnya ada masing-masing 5 saksi, dan kalau ada ahli maksimal satu ahli. Perlu saya ingatkan bahwa untuk hari ini adalah pembuktian lanjutan perkara persisian hasil penetapan suara untuk Kalimantan sekalian, Provinsi Kalimantan Selatan. Mahkamah Konstitusi sudah mendalami dalil-dalil yang krusial yang didalilkan oleh pemohon dan jawaban pihak terkait, termasuk jawaban dari termohon dan keterangan pihak terkait, termasuk keterangan Bawaslu. Jadi kita tidak ada urgensinya kalau kemudian akan melebar ke dalil-dalil utama yang didalilkan oleh karena itu relevansinya dengan saksi yang akan diajukan, saya ingatkan kepada semua pihak termasuk pemohon, supaya saksi yang relevan dengan dalil yang disampaikan pada permohonan itu, sehingga jangan nanti menghadirkan saksi yang tidak ada relevansinya sehingga malah tidak ada nilai kesaksian yang kemudian dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya melihat sebenarnya yang krusial di perkara Pak Deni ini ada hampir 8 dalil ya, yang utama ya. Nah, bagaimana memformulakan terserah. Ini aja 5 saksi, supaya apakah satu saksi bisa kemudian mengcover 2 dalil atau bagaimana, itu terserah. Satu itu. Kemudian yang kedua, itu improvisasi masing-masing prinsipal, masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, Mahkamah hanya memberikan kesempatan kepada
satu atau maksimal 2 pembicara untuk masing-masing tim. Silakan. Pak Denny mau menggunakan Pak Denny sendiri. Sebenarnya Pak Denny ini karena prinsipal sudah hak bicaranya harusnya sudah terrepresentasikan melalui kuasa itu. Jadi kalau sekarang masih hadir kemudian masih akan bicara, itu kuasa hukum itu malah kemudian bermetamorfosa menjadi pendamping. Di MK ada pendamping, tapi itu harus ada permohonan tersendiri. Berbeda dengan kuasa hukum. Kalau kuasa hukum memang pure, Bapak menyerahkan kepentingan Bapak kepada para kuasa. Tapi tanpa silakan Bapak nanti 1-2 boleh menambahkan, tapi sebenarnya core-nya ada pada para kuasa hukum. Silakan Bapak yang mau tunjuk siapa, demikian juga kepada kuasa hukum yang terkait. Saksi Muhammad Yahya sudah hadir? Dari saksi pemohon Muhammad Yahya. Bisa di zoom, dibantu. Chandra Adi Susilo. Sudah siap, sudah hadir. Mana orangnya? Mana? Supaya berdiri semua, berdiri berjejer. Muhammad Yahya. Muhammad Yahya di paling kanan saya. Ya, agama Islam. Chandra Adi Susilo, agama Islam. Anang Husni, agama Islam. Jurkani, Islam. Dan Marhuri. Hadir semua? Hadir semua yang mulia. Sudah ada juru sumpah di situ? Sudah ada. Ikuti saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik. Ikuti saya Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Bu Titi sudah siap untuk memberi keterangan? Insya Allah siap yang mulia. 10 menit ya Ibu ya, nanti kami kalau ada pendalaman bisa ditambah dengan pertanyaan. Mungkin inti-inti yang apa akan Ibu terangkan, silakan Ibu. Baik yang mulia, saya akan coba menyampaikan inti-intinya. Tetapi selain dari itu saya juga menyiapkan keterangan tertulis. Nanti yang lebih lengkap ada di dalam keterangan tertulis saya yang mulia. Bila diperkenankan bisa begitu yang mulia? Boleh Ibu, boleh. Boleh nanti diserahkan ke kami. Sekarang inti-inti apa yang Ibu akan sampaikan ke forum persidangan ini kami beri waktu 10 menit, silakan Ibu. Baik yang mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, beserta semua pihak yang saat ini tengah mengikuti persidangan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian yang saya miliki terkait beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan pokok persidangan hari ini. Keterangan saya ini saya bagi dalam beberapa pokok bahasan, meliputi pertama, pilkada sebagai instrumen demokrasi konstitusional, kedua, petahana dan pilkada demokratis, ketiga, petahana dan pilkada di masa pandemi, keempat,
Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi konstitusional, dan terakhir kelima penutup. Saya ingin mengawali keterangan saya ini dengan menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 62% negara di dunia secara teratur mengadakan pemilu yang diklasifikasi sebagai pemilu yang bebas dan adil dan kompetitif. Pemilihan yang bersih atau clean elections adalah instrumen untuk memastikan pemerintah, perwakilan, dan kendali rakyat atas pengambilan keputusan bisa berjalan. Sejumlah indikator juga digunakan untuk menilai kebersihan atau integritas pemilu, termasuk cakupan persaingan pemilu, tingkat penyimpangan suara, intimidasi pemerintah, serta otonomi dan kapasitas badan penyelenggara pemilu. Untuk itu, tata kelola pemilu menjadi variabel penting dalam mengamankan kebersihan dan kredibilitas pemilu di negara demokrasi yang sedang berkembang. Dalam konteks tata kelola pemilu, Ramlan Surbati mengembangkan apa yang disebut pemilu demokratik. Nah, pemilu demokratik akan melahirkan pemerintah yang berlegitimasi, dan pemerintah yang berlegitimasi akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Negara yang melaksanakan pemilu demokratik adalah yang bercirikan pemerintah dan pemerintahannya dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu dinyatakan melalui pemilu yang tidak hanya diselenggarakan secara periodik, tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas umum dan setara atau universal and equal suffrage. Pemilu yang tidak hanya menawarkan pilihan yang berbeda, tetapi dapat dipilih secara bebas atau genuine, langsung, rahasia, dan adil. Nah, menurut Surbati ada 8 parameter yang bisa digunakan untuk mengukur pemilu yang demokratik ini. 8 parameter tersebut meliputi hukum pemilu dan kepastian hukum, kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, partisipasi pemilih dalam pemilu, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif, proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik, dan prinsip pemilu berintegritas, serta yang terakhir keadilan pemilu. Nah, Yang Mulia izinkan saya untuk menekankan komponen persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu menurut Ramlan Surbati yang akan terwujud apabila 7 faktor berikut terjamin. Tapi saya akan hanya urai 3 faktor pertama. Yang pertama, cara yang ditempuh peserta pemilu untuk mendapatkan suara dari pemilih bukan dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan, atau dengan tindak kekerasan, dan bukan pula dengan transaksi jual beli suara, uang, atau materi lainnya, melainkan dengan cara dialogik dan cara lain yang dibenarkan secara hukum. Kedua, peserta pemilu memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih melalui pelaksanaan kampanye di seluruh daerah pemilihan. Dan yang ketiga, petahana tidak menggunakan jabatan publik atau berupa kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jam dinas untuk kepentingan kampanye pemilu. Yang keempat sampai yang kedelapan ada di dalam keterangan tertulis saya. Nah, sedangkan keadilan pemilu sebagai salah satu parameter atau komponen pemilu demokratik ditandai oleh 3 indikator. Pertama, sistem yang mampu merespon setiap pertanyaan, keluhan, dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelenggaraan pemilu. Kedua, pelanggaran ketentuan administrasi pemilu, pelanggaran ketentuan pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditegakkan secara adil atau keadilan punitif. Yang ketiga, semua sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil atau keadilan restoratif. Yang keempat, mampu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu berupa pilihan alternatif. Dan yang kelima, semua pelanggaran dan sengketa pemilu tersebut diselesaikan tepat waktu. Itu yang menjadi variabel dari keadilan pemilu. Nah, undang-undang pemilihan kita saat ini memang sudah menyediakan skema penyelesaian permasalahan hukum pemilihan sebagai upaya mewujudkan keadilan elektoral sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat 6 permasalahan hukum yang bisa terjadi saat penyelenggaraan pilkada, meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan, penyelesaian sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, dan yang terakhir, ke-6, perselisihan hasil pemilihan. Dan Undang-Undang Pemilihan seperti kita ketahui sudah pula mengatur lembaga-lembaga yang berwenang menangani tiap-tiap permasalahan hukum tersebut yang mana menyangkut perselisihan hasil pemilihan menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Nah, saya masuk ke bagian kedua, petahana dan pilkada demokratis. Secara alamiah, Yang Mulia dan Bapak Ibu yang mengikuti persidangan, petahana memang lebih diuntungkan dalam suatu proses pemilihan. Hal yang secara universal jamak disebut sebagai incumbency effect. Dengan jabatan yang melekat selama kepemimpinannya dalam posisi elected official sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, petahana bisa menggunakan sumber daya negara melalui program-program resmi pemerintah untuk mempromosikan dirinya secara legal kepada masyarakat. Program-program yang dibuat di masa kepemimpinannya akan menjadi salah satu variabel paling menentukan untuk merebut hati pemilih saat tibanya masa pemilihan untuk masa jabatan periode berikutnya berlangsung. Ketika pemilihan, pemilih akan memberikan antara reward atau punishment pada kepemimpinan petahana. Apakah pemilih puas ataukah sebaliknya? Oleh karena itu, pemilihan mutlak didesain berlangsung demokratis, di mana petahana harus dipastikan tidak menggunakan jabatan publiknya, yang jika merujuk pendapat Ramlan Surbakti berupa kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jam dinas untuk kepentingan kampanye pemilihannya, sehingga pemilihan melalui kompetisi yang adil dan setara bisa terwujud, serta pemilih bisa memberikan reward atau punishment terhadap petahana secara genuine, tanpa iming-iming ataupun pengaruh yang menyesatkan. Komitmen pemilu demokratis itu pula yang sekiranya melatar belakangi hadirnya pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bila kita telusuri lebih utuh, pasal tersebut merupakan refleksi perjalanan panjang sebagai upaya untuk memastikan pilkada dengan kepesertaan petahana tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang bisa merusak kompetisi pemilihan yang mestinya berjalan adil dan setara. Pada awalnya, upaya mencegah penyimpangan tersebut diartikulasikan melalui pengaturan yang sangat tegas bahwa seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya apabila ingin maju kembali menjadi calon di pilkada, maka harus mengundurkan diri sejak pendaftaran dilakukan, sebagaimana pengaturan pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun ketentuan tersebut dianggap terlalu berlebihan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga keberadaannya dibatalkan Mahkamah melalui putusan dalam perkara nomor 17/PUU/6 Romawi/2008 yang dimohonkan oleh Syahruddin ZP, Gubernur Lampung periode 2004-2009. Akan tetapi dalam putusan dimaksud, Mahkamah juga menegaskan bahwa Mahkamah berpendapat upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah wujud yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh berlebihan. Maka dalam putusan tersebut Mahkamah menyarankan seorang petahana tidak harus berhenti penuh, tetapi cukup berhenti sementara. Nah, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut kemudian diformulasi lebih tegas melalui pengaturan dalam pasal 70 ayat 3, pasal 71 ayat 3, dan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Politik hukum dalam Undang-Undang Akuo sudah mengarah pada upaya mempersempit ruang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang membuat kompetisi sejalan tidak adil dan setara. Sistem penegakan hukum juga telah coba diatur dengan lebih solid. Oleh sebab itu, penegakan hukum untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan di dalam sebuah kontestasi pilkada, terutama yang melibatkan petahana, juga mesti dijalankan dengan konsisten dan tegas. Waktunya, nah, selanjutnya Ibu, sudah habis, Ibu. 1 menit lagi.
Oh baik Yang Mulia, saya coba percepat Yang Mulia. Yang ketiga, petahana dan pemilihan di masa pandemi. Pilkada tahun 2020 terselenggara dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat semua pihak harus menyesuaikan seluruh tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilihan dengan protokol kesehatan agar pemilihan tidak menjadi medium penularan virus corona. Nah, dengan banyaknya pembatasan ruang gerak akibat kondisi pandemi yang terjadi, sejumlah pihak menilai calon yang berlatar petahana lebih diuntungkan. Pasalnya, menurut Jayadi Hanan, dalam situasi pandemi COVID-19, petahana dapat menunjukkan kontribusinya dalam penanganan wabah. Sebaliknya, dalam situasi pandemi, calon kepala daerah yang non-petahana kesulitan untuk melakukan kampanye diri. Dengan demikian, melalui insentif yang melekat pada dirinya sebagai petahana dalam penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi, seorang petahana mestinya berkompetisi dengan percaya diri penuh tanpa harus melakukan cara-cara atau perbuatan curang dan menyimpang melalui pemanfaatan fasilitas atau program pemerintah dalam menangani COVID-19 untuk keuntungan elektoralnya. Antisipasi atas adanya penyalahgunaan program penanganan COVID juga sudah ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui pernyataan publiknya yang saya kutip di dalam situs resmi Kemendagri, yang pada dasarnya Mendagri mengatakan program penanganan COVID tetap bisa berjalan tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain. Nah, pernyataan tersebut sejatinya sejalan dengan falsafah pemilihan yang semestinya berjalan demokratis, jujur, dan adil, di mana setiap calon mesti berkampanye menggunakan sumber-sumber yang legal dan tidak mempersonalisasi program-program milik pemerintah sebagai suatu yang dicitrakan atau dipersonifikasi menjadi bagian dari instrumen kampanyenya sebagai calon. Larangan mempersonalisasi program-program pemerintah yang dananya bersumber dari anggaran negara juga tidak lepas dari filosofi pendanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan yang tidak membolehkan pembiayaan kampanye berasal dari keuangan negara. Yang keempat, ini yang terakhir Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi konstitusional. Harus diakui bahwa kerangka hukum dari waktu ke waktu telah diatur dengan makin baik. Kewenangan dan kelembagaan yang menangani masalah hukum juga makin jelas dan tegas pembedaannya antara satu dan lainnya. Akan tetapi dalam suatu pemilihan sangat mungkin terjadi akibat kuatnya tekanan dan kurang profesionalisme para pihak yang terlibat dalam sistem keadilan elektoral saat berlangsungnya tahapan pemilihan, mengakibatkan pemilihan demokratis sebagai bagian dari praktik demokrasi konstitusional tidak dapat diwujudkan. Nah, menyikapi adanya kemungkinan itu, maka eksistensi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial untuk menambal lubang keadilan elektoral tersebut, sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1 PHPU Presiden tahun 2019 yang lalu. Hal yang sama juga sejak lama telah ditegaskan MK, misalnya di dalam putusan nomor 209 sampai 210 di Pilkada Tangerang Selatan. Dan yang terakhir saya ingin mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam putusan nomor 45 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum atau general justice principle. Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Yang Mulia. Semoga Pilkada tahun 2020 yang sangat berisiko dan paling berisiko dalam sejarah elektoral Indonesia mampu melahirkan pemimpin yang merupakan hasil dari pemilihan yang jujur dan adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Satu pertanyaan. Kalau ada dua topik diformulakan menjadi satu pertanyaan. Silakan. Aduh, Yang Mulia. Sudah, karena sebenarnya ahli itu sebenarnya ya ahli itu kalau Bang Yang Mulia. Apa? Mohon maaf boleh diberikan kesempatan agak lebih Yang Mulia. Karena kami sebenarnya sebal sekali sih bahan pertanyaan tadi. Kalau cuma satu,
Mohon diberi kebijaksanaan yang mulia. Ya 2 pertanyaan lah. Karena waktu Pak, kami sudah banyak sebenarnya tadi kan di alokasi waktu yang kami sepakati. Tapi mungkin saya diizinkan memberikan beberapa yang mulia. Iya, Bu Titi mohon izin Bu Titi jawabannya yang to the point gitu supaya mohon ditampilkan share Baik, Yang screen-nya. Mulia. Iya. Tim IT mohon dibantu bisa menampilkan. Ya, terima kasih. Baik. Maksud dari pertanyaan yang kami ajukan ini, mohon diberi kesempatan untuk memberi latar belakang yang mulia, adalah menyoal dengan segala hormat, mohon diperkenankan, mohon izin rekan-rekan Komisioner Bawaslu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, profesionalitas dan putusan yang disampaikan Bawaslu dalam laporan-laporan yang kami ajukan. Banyak persoalan yang kami temukan dan itu kita bisa melihatnya dari kajian. Tolong diperlihatkan. Ini adalah P93. Di kesimpulan disampaikan di butir 2, Haji Sabirudin Nur, calon gubernur memenuhi unsur pasal 71 ayat 3. Memenuhi unsur. Tetapi kemudian rekomendasinya tidak meneruskan rekomendasi diskualifikasi. Dikatakan di renvoy waktu pemeriksaan di DKPP. Bapak Ibu kami juga menyampaikan video di KPP, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Profesor Muhammad menanyakan kalau kesimpulan dari semua apa juga analisisnya. Karena analisisnya semuanya menyatakan memenuhi unsur. Yang selanjutnya, ada 2 versi kajian. 2 versi kajian ini kami berikan latar belakang yang mulia. Kami menerima kajian setelah meminta dari Bawaslu RI, karena kami tidak mendapatkan dari Bawaslu Kalsel. Kajian yang kami terima, kami terkejut setelah sidang DKPP karena ternyata berbeda dengan yang dikirimkan ke DKPP untuk satu laporan yang sama. Jadi ada 2 kajian, ini ada perbedaan di versi 1 dan versi 2 tentang analisis unsur menguntungkan. Nanti silahkan dilihat yang mulia, saya menyingkat waktu, tetapi ibaratnya ada 2 putusan untuk satu kasus yang sama kalau di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kesimpulannya juga berbeda. Di kesimpulan versi 1 disebut memenuhi unsur, kesimpulan versi 2 disebut tidak memenuhi unsur untuk satu kasus yang sama. Yang mulia, izinkan kami memperlihatkan beberapa secara cepat. Unsur gubernur itu di bagian bawah dikatakan memenuhi unsur gubernur. Kemudian unsur program di bagian bawah disebutkan memenuhi unsur program. Unsur kewenangan disebutkan memenuhi unsur kewenangan. Unsur kegiatan disebutkan memenuhi unsur tadi menjadi terpenuhi. Saya bacakan. Secara mutatis mutandis unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal aku menjadi terpenuhi. Unsur daerah di halaman 100. Dengan demikian unsur daerah sendiri dalam pasal aku memenuhi unsur. Unsur menguntungkan di halaman 100 sehingga unsur menguntungkan dalam pasal aku terpenuhi. Unsur 6 bulan. Dengan demikian maka memenuhi unsur 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Semua memenuhi. Jadi bukti P1 dan 93 seluruh unsur terpenuhi. Tapi kesimpulannya kemudian direnvoy menjadi tidak terpenuhi. Itu menjadi rata-rata model kajian yang dihasilkan oleh Bawaslu Kalsel. P94 Bapak Ibu. Di situ juga kesimpulannya tidak memenuhi unsur, tetapi pada saat ini P94 ini tentang waktu ya. Izin yang mulia, ini pertanyaan atau mau presentasi tentang bukti? Karena yang dibatasi yang mulia. Yang mulia, ya saya percepat yang mulia. Intinya nanti saya yakin yang mulia bisa membaca bukti-bukti yang kami sampaikan. Pertanyaan kami dengan kualitas kajian seperti itu tidak konsisten antara analisis dan kesimpulan. Ada 2 kajian yang berbeda untuk satu laporan.
di video yang kami jadikan bukti juga para komisioner menyatakan tidak membaca kajian pada saat memutuskan. Pertanyaan kepada ahli adalah, apakah dengan demikian putusan Bawaslu yang punya kualitas semacam itu bisa, karena selama ini di ruang sidang selalu dikatakan sudah diputus, sehingga tidak punya kesempatan lagi kami untuk menilai. Apakah dengan putusan yang kualitasnya seperti itu kita bisa melihat keadilan elektoral memang sudah ditegakkan, apalagi saudara ahli tadi juga melihat bagaimana pengemasan beras, tandon air, dan lain-lain yang tadi kami sampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih Profesor Denny Indrayana. Jadi terkait dengan persoalan tersebut, disinilah sebenarnya tadi ruang kosong keadilan elektoral yang sudah saya sampaikan. Terkait dengan penegakan pasal 71 ayat 3 yang saya baca dari skema peraturan perundang-undangan kita, upaya hukum itu hanya bisa dilakukan kalau orang yang dipersoalkan itu kemudian dibatalkan atau didiskualifikasi. Namun terkait dengan ketidakpuasan pada proses hukum yang ditangani oleh pihak yang punya otoritas, seperti apa yang dialami oleh Bapak dan tim, itu tidak disediakan mekanisme untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Misalnya memang ada keberatan terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terhadap penyelenggaraan pemilihan ke Bawaslu RI. Tetapi ketegasan untuk memperoleh upaya hukum dan kemudian penilaian ulang atas proses yang sudah berlangsung itu tidak tersedia di dalam undang-undang pemilihan kita. Jadi pihak di luar struktural hierarkis Bawaslu yang bisa menguji putusan Bawaslu yang menyatakan tidak terbukti itu tidak ada. Kecuali kalau Bapak misalnya dikabulkan lalu kemudian ada yang didiskualifikasi, yang didiskualifikasi itu bisa menempuh upaya hukum ke peradilan atau ke institusi pengadilan. Nah, ruang itu yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam hal ditemukan ada ketidakkonsistenan atau kemudian sinkronan antara fakta-fakta dengan kemampuan mengambil kesimpulan untuk memutus, apalagi ini berkaitan dengan tadi pasal 71 ayat 3 yang berkonsekuensi diskualifikasi atau pembatalan, Mahkamah Konstitusi bisa hadir sebagai institusi yang mewujudkan dan memenuhi keadilan elektoral tersebut. Pandangan saya begitu, Pak Denny, Prof. Denny. Ya, memang Bu Titi nggak boleh terlalu masuk pada kasus konkretnya, Pak Denny. Ada pertanyaan lain? Baik, Yang Mulia. Ya. Itu yang memang saya coba hindarin, Yang Mulia. Tapi dalam kasus kami, ya, Bapak ini kan menghadapkan Bu Titi pada pilihan untuk menilai ini ada putusan Bawaslu yang saling kontradiksi. Nah, itu kan Bu Titi sebagai ahli kan harus hati-hati ketika masuk pada wilayah kasus konkretnya itu. Jadi pandangan-pandangan tadi kan sudah menggambarkan ada upaya-upaya hukum. Pertanyaan yang lain, Pak? Baik, Yang Mulia, karena diberi kesempatan sedikit, izinkan saya melihat catatan kami sebentar yang mana yang paling. Ya, Bapak sudah siapkan mesinnya, jangan sekarang baru melihat. Ya, kami expect-nya pertanyaannya bisa lebih dari 2, Pak, mohon maaf. Baik, saudara ahli, ini ada bukti P217. Di dalam P217 ini 3 komisioner Bawaslu Kalsel menolak hasil kajian mereka sendiri untuk dijadikan acuan dalam putusan. Yang tanda tangan memang hanya 3 orang. Kebetulan Ibu Erna dan yang halaman tanda tangan nggak kelihatan. Kebetulan Ibu Erna dan Pak Azhar tidak tanda tangan. Ini menjadi catatan yang penting. Bagaimana mungkin kajian yang menjadi dasar putusan-putusan, karena dalam perbawaslunya untuk memutus itu adalah dasarnya adalah kajian.
kemudian ditolak oleh 3 komisionernya sendiri. Dan di sini terlihat ada 2 yang tidak tanda tangan. Pertanyaan kami, Bu Titi, Perbawaslu, bagaimana sebenarnya runtutan menurut pengalaman dan pemahaman ahli tentang proses pengambilan keputusan di Bawaslu? Apakah memang penting formulir A11 kajian untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, apalagi diskualifikasi yang sangat penting? Bagaimana mungkin A11 itu tidak diajukan sebagai bukti oleh Bawaslu dan bahkan tidak diakui oleh komisioner-komisionernya sendiri? Kalau Bawaslu sendiri tidak mengakui kajian-kajian itu, mengapa kita harus menghormatinya? Dan kemudian menjadikan acuan dalam menilai laporan-laporan yang kami sampaikan. Bahkan Bawaslu-nya sendiri, 3 komisionernya sebenarnya menolak kajian-kajian yang tadi dengan putusan-putusan seperti yang kami jelaskan. Bawaslu-nya sendiri menolak, kok kita diminta menghormati? Silahkan Saudara Ahli untuk memberikan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Saya kira juga di sini hadir Bawaslu RI ya. Secara kelembagaan Bawaslu hierarkis tentu terhadap perilaku, kinerja, dan pelaksanaan tugas wewenang dari jajarannya. Bawaslu RI bisa melakukan supervisi dan mengambil tindakan dalam skema pengawasan internal. Apa yang tadi disampaikan saya kira menjadi juga penilaian dari Bawaslu RI untuk bisa ditindaklanjuti. Namun kemudian dari sisi skema penanganan pelanggaran pemilihan, kita mengenal skema penegakan kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ada aspek etik, mengapa kemudian penolakan itu muncul, di sanalah ruang yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Formulir model A11 adalah formulir kajian yang mestinya menjadi pertanggungjawaban hukum, rasionalitas di balik sebuah putusan yang akan dibuat, di balik keputusan yang akan dibuat oleh Bawaslu. Jadi karena Bawaslu berdasarkan prinsip penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, tertib dan berdasarkan hukum, menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai basis di dalam mengeksekusi wewenang, maka kajian adalah refleksi atas prinsip-prinsip sebagaimana tadi disebutkan. Nah, terkait dengan keraguan terhadap kredibilitas dan integritas dari putusan yang tadi disampaikan, saya kira ada beberapa mekanisme yang bisa untuk meng-cross-check itu. Tadi kelembagaan KPU sebagai, kelembagaan Bawaslu sebagai institusi hierarkis ya, dalam bingkai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, lalu kemudian elemen etika melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lalu ketika itu berdampak pada substansi penegakan hukum, kepatuhan untuk menegakkan pasal 71 ayat 3 sesuai peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan kepesertaan seseorang menjadi calon di sebuah proses pemilihan, karena tadi implikasinya adalah diskualifikasi atau pembatalan. Ketika kita sudah selesai misalnya tahapan rekapitulasi penetapan hasil suara, maka Mahkamah Konstitusi bisa kemudian mengisi ruang itu sepanjang memang bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada proses atau mekanisme yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi saat penanganan pelanggaran dilakukan. Demikian Prof. Denny Indrayana dan yang mulia yang bisa saya sampaikan. Cukup ya Pak? Cukup? Boleh satu yang mulia? Izin yang mulia. Pihak terkait. Nanti Pak. Satu saja yang mulia. Singkat apa yang mau ditanyakan? Terkait dengan sanksi yang mulia kalau ini dilanggar. Silakan. Baik. Saudara ahli, tadi saudara ahli sudah menyatakan bahwa ada kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai. Tolong diperjelas saudara ahli, tadi ada pertanyaan yang kelihatannya agak perlu diklarifikasi lebih jauh. Setelah tahapan selesai maka tidak bisa. Dalam proses seperti dalam proses seperti yang pemohon alami ini terus bagaimana? Itu. Yang kedua, kalau kemudian saudara ahli melihat
saudara ahli saya baca mengutip Mendagri. Abhan mengatakan ada modus 1, 2, 3, ada gambar, ada nama, ada tagline. Saudara ahli melihat ini, kalau ini kemudian saya tidak tahu apakah saudara ahli menganggap ini melanggar atau tidak, silakan dijawab. Tapi kalau kemudian dilanggar pasal 71 ayat 3, Mahkamah bisa menyidangkannya atau tidak, dan kira-kira sanksinya apa? Apakah PSU ataukah diskualifikasi? Ya, baik, terima kasih Prof. Denny. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik pijak kita di dalam menilai proses penanganan perselisihan menyangkut yang berpengaruh pada hasil. Jadi di dalam putusan 209/210 Pilkada Kota Tangerang Selatan, Mahkamah membagi 3 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh pada hasil. Yang kedua adalah pelanggaran yang bisa berpengaruh pada hasil, misalnya politik uang, lalu kemudian pelibatan aparatur sipil negara, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan calon. Terhadap pelanggaran yang kedua dan yang ketiga, Mahkamah menyebutkan di dalam putusan tersebut itu bisa mempengaruhi hasil. Dan terkait dengan keberadaan mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa perselisihan atas suara-suara atau angka-angka. Walaupun sebenarnya perselisihan terhadap angka itu juga bisa diperluas pada apakah angka itu hanya sekedar teks-teks angka bebas nilai, ataukah dia adalah merefleksikan angka yang merefleksikan nilai-nilai praktik demokrasi elektoral yang jujur, adil, dan demokratis. Nah, ketika kita memeriksa pelanggaran model kedua yang bisa mempengaruhi hasil, maka di dalam undang-undang pemilihan kita ada beberapa pasal yang bisa diterapkan untuk itu. Misalnya pasal 71 ayat 2, 71 ayat 3, lalu 73, pasal 73. Nah, dimanapun dia diperiksa, ketika misalnya saat ini Mahkamah Konstitusi memeriksa akibat ada keraguan-raguan atau ketidakpuasan atau ketidakyakinan, ada upaya hukum yang tidak tuntas pada proses pemilihan, maka sanksinya karena dia menyangkut perbuatan yang dijatuhi sanksi diskualifikasi, sanksi itu melekat ketika perbuatan itu terbukti sudah dilakukan oleh pihak yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3 ataupun pasal-pasal lain yang berkonsekuensi diskualifikasi. Demikian pandangan saya, Prof. Denny. Baik, tadi Pak Andi mau ngomong apa? Iya, yang mulia, terkait dengan tadi bukti-bukti yang disodorkan oleh pemohon kepada ahli. Pertama itu saya ingin menyatakan bahwa tidak ada dalam dalil-dalil secara tegas, karena itu adalah proses yang dilaporkan oleh pemohon sendiri ke DKPP. Nah, yang kedua terkait dengan hal itu, DKPP telah membuat putusan dari laporan. Ada bukti yang diserahkan ke kami, dan secara resmi akan kami nilai untuk pengesahannya. Soal nanti relevansinya dengan dalil apa tidak kan ya, yang mulia, harus kita cross dengan dalil. Yang terakhir tadi terkait dengan putusan DKPP, yang mulia, itu sudah ada putusannya, nomor 178 dan nomor 179. Ya, nanti itu Bapak, yang mulia. Bapak bisa kantor di kesaksian Bapak nanti di apa yang Bapak ajukan pembuktian saksi di pihak Bapak nanti pihak. Ya, terima kasih yang mulia. Yang mulia, hanya informasi saja jika diizinkan. Apa Pak? Di samping kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Titi, kami menyampaikan juga 6 kesaksian ahli, Pertopo, Dr. Jainal Arifin Mokhtar, Dr. Yawan Chandra, Dr. Bambang Eka Cahya, Dr. Khairul Fahmi, dan Ferry Amsari yang dalam bentuk afidavit. Ada 6 ahli-ahli yang juga mohon izin ya, untuk kami sampaikan. Terima kasih yang mulia. Kami membatasi bahwa ahli itu hanya 1, Pak. Loh kan sudah rule of the game-nya begitu. Tapi nanti kami akan, kita nggak bisa kalau ada yang sudah kemudian secara memasukkan itu kan nanti akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Dipertimbangkan untuk diterima, ditolak itu kan nanti. Oke. Yang mulia, mohon izin tadi ada satu pertanyaan soal pengambilan keputusan, saya terlewat menjawab.
Boleh diperkenankan 1 menit yang mulia? Yang berkaitan apa itu Ibu? Pertanyaan dari Profesor Denny Indrayana soal bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Bawaslu. Ya itu sebenarnya esensinya kan ini ada ketidakharmonisan di dalam Bawaslu sebenarnya. Tapi apa yang mau ditanyakan Ibu? Pengambilan keputusan apalagi untuk suatu penanganan pelanggaran yang sangat krusial, tidak krusial pun pengambilan keputusan di institusi penyelenggara pemilu harus dilakukan melalui mekanisme kolektif kolegial yang disebut rapat pleno. Sehingga semestinya segala keputusan keluar itu merefleksikan kolegialitas. Bila ada persoalan di kelembagaan, maka sebagai lembaga yang hierarkis sudah sepatutnya melibatkan lembaga yang lebih tinggi untuk memberikan instrumen pencerahan agar konsep kolegialitas itu tidak disimpangi. Demikian itu saja yang mulia tambahan dari saya. Terima kasih yang mulia. Baik Ibu. Nanti Bawaslu setelah terakhir saja kita dengar saksinya termohon, pihak terkait, baru Bawaslu nanti bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan apa yang diungkap oleh pihak pemohon tadi. Ini karena sudah jam 12 mungkin kita break dulu. Pak Ketua mungkin ada pengesahannya nanti di akhir sidang atau karena masih ada hadir terus kan? Tidak mungkin Bapak mau ya harus disahkan di belakang bisa nanti. Iya. Kita sahkan belakangan saja, karena kan kita selalu mengatakan pada awal sidang kami selalu menyampaikan sepanjang masih ada bukti silakan dimasukkan sebelum sidang ditutup gitu. Sepanjang kami masih ada waktu untuk memverifikasi dan selanjutnya bisa kita sahkan pada sidang. Saya kira ya. Bu Ida sampai jam berapa? Jangan dulu. Hah? Izin. Pak Ali, saksi saudara berapa orang? Biasanya nggak ngajukan saksi. Ada 5 orang yang mulia karena disebut di dalam permohonan, tapi nanti akan kami bikin menjadi lebih singkat pertanyaannya. Apa kita mau langsung atau istirahat dulu? Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.